Semakin pinter, Pak. Semakin pinter. Jadi revisi ini itu. Baik, selamat siang adik-adik. Mohon maaf, apa namanya? Tadi saya ambil minum dulu. Sudah muncul ya di monitor ya? Halo, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini saya lanjutkan ya. Kemarin saya mohon maaf, istilahnya nggak bisa ngisi kuliah karena pada minggu kemarin itu salah satu dosen di teknik mesin, beliau adalah almarhum Pak Gianto itu kapundhut gitu. Jadi semua dosen pada waktu banyak takziah mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Ada di antara Anda yang pernah ketemu dengan Pak Gi pada waktu sebelum kapundhut minggu kemarin? Ada nggak? Saya pernah Pak sebelumnya. Oh, Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Mas. Saya Pak Reza, Pak. Oh, Mas Rizal. Di kuliah atau di mana, Mas? Perkuliahan Pak, tapi waktu itu online sih Pak, jadi belum pernah ketemu langsung. Oh, oke. Nggak ada masalah ya nilai pada waktu itu ya? Alhamdulillah aman Pak. Aman. Ya, intinya saya mewakili dari rekan-rekan apa namanya yang di teknik mesin. Kalau misalkan ada tidak laku beliau yang mungkin dirasa merugikan Anda, ya kami mohon maaf. Tidak kurang tidak lebih lah, setiap orang punya kesalahan ataupun kekeliruan ya. Beliau itu dosen wali saya dulu ketika saya kuliah di teknik mesin. Beliau baik ya. Beliau orang yang cukup baik lah ya, punya kompetensi. Kemudian pada waktu itu seringnya adalah di lab CNC ya, tempat basecampnya beliau. Semoga istilahnya beliau husnul khotimah, diterima di sisi Allah, dan ilmu yang diberikan kepada kita ini bermanfaat ya. Oke, saya lanjutkan. Hari ini akan saya bahas sedikit sekali. Mohon maaf ya, tadi terlempar. Saya nggak tahu karena saya kan pakai monitor screen ya, jadi sering sekali itu berapa kali kelempar gitu. Saya lanjutkan kembali materi mekatronika. Mungkin saya akan bahas singkat saja terkait dengan elektronika dasar sebelum nanti masuk ke sensor. Nah, pada dasarnya konsep mekatronika kita harus tahu namanya rangkaian rangkaian listrik ya, rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu dipakai untuk dasar bagaimana kita belajar mekatronika. Nah, jadi rangkaian listrik itu pada dasarnya ada interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusun ditambah dengan rangkaian penghubung. Nah, di mana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Nah, lintasan tertutup biasanya adalah lintasan arus ya. Nah, ini contoh misalkan rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik Anda bisa lihat di sini, ini adalah contoh penggunaan virtual electricity yang merupakan software yang digunakan untuk memvisualkan rangkaian elektronika. Nah, gambar di atas ini menunjukkan ada suatu rangkaian power supply, baterai, kemudian ada konduktor, di sini ada kawat, kemudian ini ada electrical device berupa lampu, kemudian juga ada switch atau saklar. Nah, dengan menggunakan virtual electricity, maka kita bisa tahu jalannya arus seperti apa. Nah, ketika kita mensimulasikan ini, tentunya akan menurunkan biaya yang kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan real aplikasi, maka kalau terbalik dan sebagainya itu bisa putus misalkan lampu. Tetapi dengan rangkaian virtual seperti ini, kita akan bisa belajar mana yang betul, mana yang salah. Nah, silakan nanti kalau misalnya tertarik, Anda cari Google rangkaian virtual electricity, ya bentuknya software. Nah, di situ juga ada menggambarkan rangkaian
RLC ya, R resistor, L itu induktor, C kapasitor. Nah, termasuk juga bagaimana cara menghitung rangkaian R total, R seri, R paralel, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya kalau kita belajar mekatronika itu ada dua pembagian hukum yang digunakan. Untuk mekanika itu biasanya yang digunakan adalah terkait dengan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Tetapi untuk elektrik itu RLC ya kalau bahasanya, RLC. Jadi resistor, induktor, dan kapasitor itu dikaitkan dengan hukum Kirchhoff. Nah, ini contoh adalah gambaran arus. Arus itu merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu. Perubahan kecepatan muatan terhadap waktu. Nah, kemudian apa namanya? Ini adalah muatan satuan terkecil dari atom. Ya, kemudian disimbolkan dengan E. Saya tidak akan membahas terkait jumlah elektron, proton, neutron seperti apa. Yang jelas untuk semester ini Anda setidaknya mengerti cara mengukur arus seperti apa, kemudian setiap kawat itu arusnya yang diizinkan berapa dan lain sebagainya. Nah, arus itu dinyatakan dengan satuan ampere. I sama dengan Q per T. Q itu adalah muatan, T itu satuan waktu. Nah, arus itu ada arus searah, arus bolak-balik ya. Ini mengikuti dengan tegangan. Ya. Nah, sebelum ke sini adik-adik, apakah ada di antara Anda yang suka dengan otomotif? Mobil lah misalkan. Mobil. Ya mobil mungkin suka ya, tetapi yang sering ngotak-ngatik kendaraan ya, terutama kelistrikannya. Apakah ada di antara Anda yang suka di bidang itu? Halo? Halo? Apakah ada di antara Anda yang suka terkait dengan apa otak-atik otomotif atau tidak ada? Cucu Baktiar. Ada nggak Cucu Baktiar? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Heeh. Pak. Gimana, Dek? Lagi di Klaten, Pak. Gimana? Di Klaten, Pak. Enggak, maksudnya ya Anda mau di Klaten, mau Jakarta atau apa enggak maksudnya? Gimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak begitu menyukai sih, Pak, kalau untuk Klaten itu. Enggak begitu menyukai. Ada enggak masa satu angkatan satu grup ini enggak ada yang suka otomotif? Ada enggak? Audi, Mbak Audi, suka enggak? Iya Pak. Ya. Tahu pertanyaan saya enggak, Dik? Mbak? Mengenai ini ya Pak, kelistrikan. Saya sendiri belum pernah bersinggungan sih Pak. Oke, di antara Anda yang punya mobil dalam arti yang sering diajak orang tua Anda, misalkan nyervisan dan sebagainya, siapa? Ada tidak? Ada enggak? Permisi Pak, saya Arif Ramadan dari mesin 2020. Saya lumayan minat Pak. Cukup. Oke, Mas Arif Ilham Ramadan. Oke, mungkin Ya, saya diskusi ya Mas Ramdan. Mas Arif ya, Mas Arif pernah nggak Mas Arif modifikasi misalkan ya rangkaian sound system lah ya, sound system atau dalam mobil? Kalau saya sendiri waktu itu cuman ngeganti yang udah lama sama yang baru sih Pak. Kalau untuk modifnya enggak Pak. Mengganti yang lama. Pada waktu itu mobil apa Mas, kalau boleh tahu? Mobil orang tua saya ini Pak, Kia Carens Pak, tipe lama. Mobil apa Mas? Mobilnya Kia Pak. Kia Karen. Kia ya, Iya, Kia. Pak. Oke. Saya hanya memberikan gambaran kepada adik-adik semua. Ketika Mas Arif ya mengganti misalkan yang diganti apanya Mas Arif? Kabelnya atau apa kira-kira? Mengganti speaker yang di pintu Pak. Soalnya emang sudah umur, jadi suaranya yang lama udah jelek juga. Jadi diganti sama yang baru gitu Pak. Oke. Ketika diganti dengan speaker itu berarti butuh kabel kan Mas? Enggak Pak. Oke.
Kira-kira Anda tahu nggak kabel yang digunakan itu diameter berapa? Saya kurang tahu Pak, soalnya Kurang tahu. waktu mengganti itu kabelnya masih bagus, jadi saya cuman mengganti speakernya aja, jadi kabelnya masih bawaan gitu Pak. Oke. Oke, makasih Mas Arif. Jadi gambarannya gini, adik-adik, Mas Mbak. Jadi pada waktu itu ada mahasiswa S2. Jadi kita mengembangkan namanya mobil listrik ya. Mobil listrik itu kemudian dari mobil listrik dari engine, BLDC lah ya, BLDC. Pada waktu itu saya punya bimbingan S1 1, S2-nya 1. Nah, S1-nya saya minta untuk membuat program untuk live view-nya dan sebagainya, kontrolnya. S2 itu untuk manufaktur, kemudian manufaktur lah ya, manufaktur, kemudian nguji dan sebagainya. Nah, pada waktu itu karena rombongan, akhirnya ada dosen yang lain yang membimbing mahasiswa S2, bukan mahasiswa saya, dia membahas tentang kelistrikan lampu sen dan sebagainya. Nah, yang menarik pertanyaan saya adalah ketika dia mendesain lampu sen, bel dan sebagainya itu tidak mengindahkan kualifikasi kabel yang digunakan. Maksud saya gini, kabel di mobil itu banyak jenisnya. Ketika kita mentransfer arus yang dilewatkan, nah itu berapa ampere, maka diameternya itu beda. Makanya tadi kalau saya sampaikan ke Mas Arif, kalau misalkan itu dari sumber baterainya aki misalkan 12 volt, misalkan 2 ampere. Nah, dikasih kabel kecil, nanti putus. Artinya kabel yang digunakan itu pun beda. Ya, jadi harus ada standarnya. Oh, untuk daya sekian atau arus sekian ini berarti diameter kabelnya sekian gitu. Nah, termasuk contoh lagi. Pertanyaan saya, kenapa mau rumah-rumah berpenghuni padat di Jakarta ya, itu sering terjadi kebakaran? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira rumah padat penduduk di Jakarta itu sering terjadi kebakaran? Nah, kan paling yang sering disalahkan kan ke listriknya saja. Karena listrik memang nggak bisa ngomong gitu kan. Kenapa kira-kira kok listrik yang disalahkan? Atau apa yang menjadi penyebab sering terjadi kebakaran di rumah pemukiman padat? Bima Sakti. Nah, ini Bima Sakti Sultan Al Aziz. Namanya keren ini. Bima Sakti Sultan Al Aziz. Kira-kira apa, Mas? Halo? Bima Sakti ada nggak? Halo Pak, ada Pak. Nah, kenapa, Mas? Kira-kira, Mas? Kalau biasanya kalau di pemukiman padat di Jakarta tuh ini Pak, biasanya colokannya kayak tumpang tindih. Colokannya tumpang tindih. Itu saja, Mas. Ada yang lain? Terus juga ada konslet Pak. Terus juga Nah, gitu. Oke, konslet. Penyebab konslet itu apa sih sebenarnya? Ada arus pendek Pak. Arus pendek. Kalau arus pendek itu nyeglek, arus pendek itu ketika konslet pasti akan MCB turun, Mas. Nah, MCB turun. Nah, biasanya kalau MCB turun itu biasanya kan MCB itu kan pengaman ya, Mas, ya, switch gitu kan. Ada yang lain lagi, Mas, penyebabnya. Kenapa konslet atau kebakaran gitu? Atau ada yang bisa bantu Mas apa ini tadi Mas Bima Sakti Sultan Al Aziz? Bobi Eza Maulana Sadikin. Nah, kira-kira gimana Mas? Bisa menambahkan yang disampaikan oleh Mas Bima Sakti? Baik Pak. Kalau menurut saya sih yang saya lihat itu kenapa terjadi korsleting itu karena biasanya tuh apa ya kayak kabel-kabelnya yang di daerah pemukiman padat penduduk itu nggak diinstalasi dengan benar gitu Pak. Oke, nggak bisa diinstalasi yang dengan benar. Oke, selain itu Mas, apa lagi ya? Apa lagi? Ya sudah mendekatin lah ya itu. Kira-kira apa lagi? Mendekatin itu sebenarnya, tapi bukan ke situnya.
Atau yang lain silakan bantu. Ayo, siapa? Ayo, biasakan. Siapa ini? Halo? Saya Christmas Siapa Pak. tadi yang Kalau bilang? dari saya kan di Jakarta itu rumahnya padat ya Pak. Mungkin bisa aja Simbolon. karena arus listriknya itu disatukan jadi pada satu terminal gitu Pak. Satu terminal listrik. Arus listriknya disatukan satu terminal. Maksudnya tumpuk-tumpuk stop kontaknya gitu ya Mas ya? Iya Pak. Oke. Belum juga Mas, belum juga. Oke, yang lain lagi yuk. Yuk. Menjawab Pak. Ya, Perkenalkan silakan nama Mas. saya Muhammad Faik Albayhaqi Pak. Mas siapa tadi? Muhammad Faik Albayhaqi Pak. Oke, Mas Faik. Silakan Mas Faik, apa jawabannya? Karena ini Pak, kabelnya pemilihan kabel asal-asalan Pak. Untuk tegangan tinggi kabelnya diameternya kecil Pak. Dapat menyebabkan konsleting Pak. Oke, nah itu jawaban yang betul. Jadi kenapa tadi kok saya bahas ulas misalnya tadi yang punya mobil tadi siapa? Itu pemilihan kabel itu penting. Kenapa pemilihan kabel? Kenapa penting? Karena kabel itu sebagai jalan arusnya arus. Nah, contoh misalkan kita beli gini saja. Misalkan rumah padat penduduk ya. Rumah padat penduduk itu kan biasanya rumahnya nempel-nempel tuh biasanya. Nah, listriknya itu tidak semua setiap rumah punya satu, tetapi nyambung lah ceritanya. Nah, ketika nyambung, misalkan pakai beli rorolan yang beli di toko, kan sudah jadi itu misalkan harga 50 dan sebagainya, tetapi kualitas kawat atau kabel yang di dalamnya itu kan belum tentu bagus. Nah, misalkan kabel rorolan aja lah ya, yang mungkin murah ya belinya, misalkan satu roll mungkin 30.000, colokan tetangga. Sementara ke rumahnya itu dipakai untuk misalkan untuk menyalakan kulkas. Ya, kulkas, apalagi misalnya pewadat pakai AC nih atau kipas, pakai setrika. Akibatnya apa? Arus yang di situ itu besar yang dibutuhkan. Sementara kawat yang dilalui itu kecil. Akibatnya apa? Panas. Kalau kawat yang dia lalui itu harusnya lebih tebal, diameter lebih gede untuk memindahkan arus yang besar, sementara yang terpasang itu kecil, akibatnya panas menyebabkan apa? Kebakaran. Nah, itu problemnya. Jelas kalau misalkan stop kontak ditumpuk-tumpuk ya pasti ada kebakaran, tetapi utamanya adalah di situ. Ya. Utamanya adalah itu. Jadi, kualitas kawat atau diameter kawat itu sangat menentukan berapa arus yang bisa lewat dalam kawat tersebut. Kira-kira paham adik-adik? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian saya lanjutkan ke tegangan. Tegangan atau beda potensial adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal ke komponen yang lain. Satuannya volt, ya, satuannya volt. Rumusnya adalah tegangan adalah V, ya. Nah, ini ya saya tunjukkan. Energi dibagi dengan muatan, ya. Energi dibagi dengan muatan. Nah, energi dengan W dibagi dengan muatan Q. Nah, tegangan turun atau voltage drop jika terminal A memiliki potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Nah, mungkin yang harus diperhatikan adik-adik, tegangan ini macam-macam. Kalau Anda bermain microcontroller, maka tegangan yang digunakan itu biasanya adalah 5 volt. Sehingga ketika kita belajar microcontroller, dari tegangan misalkan 220, kemudian kita masukkan ada adapter, kemudian misalnya menjadi 12 volt. 12 volt kemudian diturunkan lagi menjadi 5 volt. Jadi di situ ada jenis kayak penurun tegangan, ya. Itu penurun. Tetapi kalau untuk membagi tegangan itu disebut dengan voltage regulator. Nah, kemudian kerja itu adalah W adalah kerja dilakukan gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Nah, ini tidak terlalu penting. Saya hanya ingin menunjukkan, nah daya itu adalah energi listrik yang digunakan oleh suatu alat tiap satu satuan waktu yang dinyatakan dengan P sama dengan W per T.
Jadi biasanya daya itu adalah total energi yang digunakan, ya total energi yang digunakan dalam satu satuan waktu. Makanya rumah kita dayanya berapa yang tersedia, karena dia bekerja terhadap satuan waktu. Misalkan ada kulkas, ada TV, ada setrika, dan lain sebagainya. Apalagi kita menggunakan misalkan AC, ya. Nah, kemudian di sini saya perlu sampaikan terkait daya dan tegangan. Ada berapa jenis sih tegangan itu? Ya, berdasarkan besarannya. Ada berapa jenis tegangan berdasarkan besaran? Silakan jawab. Saya tidak kalau Anda salah pun nggak saya marahi atau apapun. Ada yang bisa jawab berapa? Sebutkan jenis tegangan. Nah, gimana jawabnya? Ada yang tahu? Ayo, biasakanlah anak mesin angkatan 2020. Jangan biasakan jadi generasi online ya. Online itu hanya buka kemudian laptop, udah pergi kemana rekam gitu aja. Biasakan ya online ya kemarin itu, tetapi sekarang juga harapan kami kan ada hybrid ya. Itu juga Anda agak yang lebih aktif gitu. Ada yang bisa bantu? Berapa jenis tegangan listrik yang ada? Klasifikasi tegangan. Nah. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mas siapa ini? Mas siapa tadi? Saya Pak Andra, Pak. Mas Andra, silakan Mas Andra. Ada 5, Pak. Apa saja, Mas? Tegangan sangat rendah, menengah, tinggi, ekstra tinggi, dan ultra tinggi, Pak. Oke, 5. Tegangan apa? Rendah. Kenapa, Mas? Gimana, Pak? Tegangan ada 5 tadi ya. Tegangan Ya, apa? Pak. Rendah. Sangat rendah, menengah, tinggi, ekstra tinggi, sama ultra tinggi, Pak. Oke, 5 ya. Mungkin saya lengkapi ya, Mas ya. Lebih dari 5 ya. Lebih dari 5. Berapa? Biasanya sih 6. Biasanya 6. Jadi tolong diperhatikan adik-adik. Tegangan sangat rendah. Tegangan sangat rendah itu biasanya tegangannya adalah besarnya adalah 50 volt. Itu disebut dengan tegangan rendah. Walaupun kenyataannya kalau kita main microcontroller itu tegangan yang dipakai adalah 5 volt. Tetapi tegangan rendah itu berapa? Tegangan rendah itu adalah 50 volt. Kemudian naik. Jadi itu tegangan sangat rendah. Naik ke tegangan rendah disebut low voltage. Jadi tegangan sangat rendah 50 volt, kemudian naik ke tegangan rendah atau LV, low voltage. Tegangan rendah itu berapa? Tegangan rendah itu adalah 50 sampai 1000 volt. Jadi yang kita pakai saat ini 110 atau 220 itu sebenarnya adalah tegangan rendah. Ya. Kalau di rumah Anda pakai misalkan tegangan 220 itu sebenarnya tegangan rendah. Ya. Kemudian setelah itu ada tegangan menengah atau medium voltage. Nah, besarnya berapa? Itu antara 1000 sampai 36.000 atau disebut dengan 36 kilovolt atau kV. Jadi yang pertama tegangan sangat rendah, kedua tegangan rendah low voltage, kemudian yang ketiga tegangan medium atau medium voltage antara 1000 sampai 36 kilovolt. Kemudian tegangan tinggi, high voltage. Tegangan tinggi itu berapa? 36.000 atau 36 kilovolt sampai dengan 150 kilovolt. Ya, 150 kilovolt. Nah, itu tegangan tinggi atau high voltage. Kemudian ada lagi yang tegangan ekstra tinggi, high extra voltage. Besarnya berapa? 150 sampai dengan 750 kilovolt. Ya, 700 kilovolt. Nah, kemudian ada yang tinggi lagi disebut dengan ultra high voltage.
Ultra high voltage berapa? Besarnya adalah di atas 750 kilovolt. Jadi ada 6 ya Mas, tadi siapa sebentar? Mas Arif ya tadi, itu siapa tadi ya? Mas Andra ya? Mas Andra ada 6 ya. Yap. Tegangan sangat rendah, low voltage, tegangan sangat rendah ya. Kemudian tegangan rendah, low voltage, tegangan menengah, medium voltage, tegangan tinggi, high voltage, tegangan ekstra tinggi, high extra voltage, dan ultra di atas 750. Nah, kemudian, aduh, kamera saya matiin dulu deh. Apa namanya? Tadi kalau yang kita pakai di rumah itu kan tegangannya antara 100 sampai dengan 50 sampai dengan 1000. Ya, 50 sampai dengan 1000 otomatis ya itu kan tegangan rendah. Nah, di beberapa negara, Dek, kalau kita menggunakan di rumah tegangan berapa? 220. Tetapi di beberapa negara lain itu menggunakan tegangannya besar 110. Nah, 110 diantaranya misalkan di Jepang. Pertanyaan saya, kenapa kok menggunakan 110 tidak 220? Ada yang tahu kira-kira? Ayo silakan mencoba menjawab, salah juga tidak apa-apa, tetapi Anda memberanikan, berlatih lah ya, berlatih. Ayo, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mas. Mungkin kalau 110 terjadi kecelakaan akibatnya masih belum terlalu fatal kali, Pak, daripada yang 220 mungkin, Pak. Ada yang lain dari Mas David? Ingin jawab, Pak. Ya. Karena di Indonesia ini, Pak, lebih luas daripada Jepang, jadi butuh yang menembus penghadamnya lebih banyak, jadi pakai yang 220. Oke, dua-duanya betul ya. Jadi kita negara kepulauan, untuk menghantarkan tegangan ya, dayanya kan ketika sama, maka infrastruktur yang dibutuhkan itu jauh lebih mahal yang 110 dibanding 220 dengan daya yang sama. Ya, saya bilang dengan daya yang sama. Jauh lebih mahal 110 dibanding 220. Maka kalau di Indonesia memilih 220 ya, kasarannya jaringan lebih murah. Tetapi bagi keamanan itu justru lebih safety yang 110. Nah, oleh sebab itu karena negara Jepang mungkin negara lain lebih kecil ya luasannya, maka menggunakan 110. Jadi yang disampaikan tadi Mas David sama Mas Asyar betul. Nah, itu jadi kenapa kita pilih 220, kemudian kita negara lain menggunakan 110. Itu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan komponen. Ketika kita belajar komponen, ya ada ada dua kategori, yaitu komponen pasif sama komponen aktif. Nah, perbedaannya apa sih? Ya, jadi komponen pasif itu adalah komponen yang tidak mempunyai penguatan daya atau dapat bekerja tanpa dialiri arus listrik, ya, tanpa dialiri arus listrik atau catu daya. Jenisnya apa? Contohnya resistor, kapasitor, transformator, atau trafo. Nah, sementara kalau yang di komponen aktif itu harus butuh dialiri arus listrik atau catu daya. Contohnya apa? Dioda. Nah, kemudian Anda dari kelas berapa ya? Kelas SMP lah ya mungkin ya. SMP itu Anda sudah belajar resistor. Ya. Resistor mudahnya seperti ini adik-adik. Di kamar mandi Anda, biasanya itu ada kran air. Nah, kran air itu adalah alat yang berfungsi untuk mengatur jumlah air yang melewati kran tersebut. Resistor itu seperti itu. Jadi kalau saya hambatannya perbesar, misalkan arus atau air yang melalui kran itu lebih sedikit. Prinsipnya seperti itu. Kenapa kok itu dibatasi? Karena apa? Nanti kalau tidak dibatasi, maka terjadi misalkan
putus atau rusak. Contoh misalkan, Anda punya aki atau baterai, ingin menyalakan lampu LED. Nah, lampu LED itu kan arusnya kecil. Anda kasih arusnya gede, misalkan 2 ampere, langsung putus. Nah, jadi resistor itu fungsinya adalah membatasi arus yang lewat dalam suatu rangkaian. Nah, ini bentuk simbol-simbolnya resistor. Ada yang model fake resistor, ada yang variabel. Mungkin Anda sudah paham ya, ini magic merah, jingga, hijau, biru, ungu, abu-abu dan sebagainya kalau dulu SMP. Kalau misal kesulitan, Anda pakai multitester aja sudah cukup. Berapa nilai resistornya? Ya. Nah, ini kemudian menggunakan alat lah ya, sekarang mudah sekali. Nah, ini juga ada namanya VS, variabel resistor, yang modelnya diputer. Nah, tetapi ini punya kelemahan atau potensiometer lah bentuknya. Nilai noise-nya tinggi, Nah, ini jenis resistor yang lain, ada positif temperatur koefisien. Jadi, ketika temperatur naik, dia hambatannya turun ataupun naik dan sebagainya, ya tergantung fungsinya. Kemudian negatif pun sama. LDR like dependent resistor. Jadi ini adalah jenis resistor yang nilai resistennya akan berubah apabila intensitas cahaya terserap akan berubah. Ya, ini misalkan dipakai untuk mendeteksi lah intensitas cahaya. Ini contoh-contoh resistor ya. Oke. Ada juga namanya ini suatu rangkaian resistor yang berfungsi untuk membatasi arus. Nah, kemudian ini untuk pembagi tegangan. Nah, pernah adik-adik kejadian pas lomba di Jogja, saya masih ingat di situ. Tegangan itu tidak dibatasi. Akibatnya apa? IC yang digunakan untuk microcontroller itu sering terbakar, problem terus. Akhirnya pada waktu itu lomba di UI robotik, saya minta carane sore ini cari pembagi tegangan. Akhirnya dapat, jadi pada waktu itu masalahnya bisa selesai. Nah, aplikasi resistor banyak sekali ya. Nah, kemudian ada kapasitor. Nah, intinya di sini saya tidak ingin membahas satu persatu rangkaian elektronika, komponen lah ya. Komponen, karena Anda kemungkinan besar hanya tinggal pakai saja. Ya, beda dengan teknik elektro. Nah, ini adalah induktor. Induktor itu adalah linitan kumparan sebuah komponen yang tersusun dari linatan yang menghasilkan medan magnet. Bila diarus listrik, bisa menghasilkan listrik dan diberi medan magnet. Ya, ini yang dipakai untuk sebagai induktor ya. Suatu rangkaian yang bisa menghasilkan listrik bisa diberi dengan medan magnet. Nah, ini fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsinya dan sebagainya. Nah, pada dasarnya adik-adik, untuk rangkaian elektronika, Anda bisa baca sendiri hanya untuk mereview saja ini. Mereview saja seperti apa rangkaian elektronika yang mungkin nanti akan Anda jumpai ketika Anda belajar mekatronika. Mungkin saya lanjutkan lagi terkait dengan bentar. Saya share ke screen dulu. Sensor. Sudah muncul adik-adik? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, sensor. Adakah di antara adik-adik yang sudah pernah belajar terkait sensor? Maksud saya belajar itu mengaplikasikan. Misalnya belajar microcontroller Arduino atau Raspberry, kemudian mencoba sensor, thermocouple, atau load cell, atau yang lain. Apakah sudah pernah ada yang melakukan itu? Halo? Izin jawab Pak, dari 20 ada yang dulu matkul semester 2 IoT Pak. IoT. Anda pakai apa deh IoT pada waktu itu? Node MCU Pak. Oh, Node MCU. Oke. Oke. Jadi
mayoritas berarti berarti pernah mencoba ya? Kalau Iya, kalau Pak. oke. Nah, oke kalau sudah pernah mencoba lebih bagus ya nanti istilahnya apa namanya mencoba beberapa komponen yang mungkin lebih kompleks ya, lebih kompleks gitu. Nah, mungkin sekilas apa namanya mereview kembali ini ada sistem instrumentasi. Jadi kita ketika mencari data, ya, mencari data sampai disajikan itu adalah kita mengukur besaran fisik variabel. Nah, besaran fisik variabel itu misalkan apa? Kecepatan, temperatur, kelembapan, kemudian apa lagi? Tekanan. Nah, itu diperoleh menggunakan sensor. Nah, kemudian dari situ kita memperoleh analog sinyal variabel. Nah, biasanya berupa tegangan ataupun arus yang bentuknya sangat kecil sekali. Nah, oleh sebab itu kita harus kuatkan dengan op-amp, amplifier. Nah, amplifier kemudian dari di sini sifatnya analog, kemudian diubah menjadi analog to digital converter. Nah, dari sini kita masukkan kita tampilkan ke komputer atau display. Ya, ini adalah sistem instrumentasi ketika kita menggunakan sensor. Nah, sensor dan transducer merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Ya, dan ketepatan kesesuaian dalam pemilihan sensor itu menentukan kinerja yang kita rancang. Nah, pada dasarnya sensor itu adalah elemen yang menghasilkan sinyal yang berhubungan dengan kuantitas yang diamati atau diukur. Nah, atau dapat dikatakan sebagai alat yang dapat memberikan tanggapan terhadap besaran fisik yang diukur atau diamati dengan menghasilkan output suatu sinyal. Ya, apakah itu temperatur, apakah itu kelembapan, apakah itu misalkan kecepatan dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya sensor itu ada sebagai indera ya dari manusia. Jadi kalau kita punya mata itu untuk melihat, makanya kita menggunakan kamera, misalkan menggunakan image processing. Kalau kita pendengar itu kita menggunakan telinga. Jadi ini adalah contoh-contoh sensor yang dimiliki oleh manusia. Misalkan kulit sebagai sensor peraba. Jadi, oh kulit orang ini halus, oh kulit ini orang kasar dan sebagainya. Kemudian ada LDR, Light Dependent Resistor sebagai sensor cahaya. Jadi kita itu sudah dilengkapi dengan sensor yang diberikan oleh Tuhan atau Allah ya kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Dan kita syukuri kita sangat bersyukur sekali lah ya. Contoh ya, misalkan ada orang yang minus saja kan juga nggak enak gitu kan. Jadi memang karunia Tuhan itu sangat mahal sekali, Dik, ya. Nah, kemudian ini ada definisi tentang transducer, alat yang bila digerakkan suatu energi dalam sebuah sistem akan menyalurkan energi tersebut bentuknya sama atau berubah. Jadi maksudnya transducer itu adalah suatu alat yang mengubah energi satu ke bentuk energi yang lain. Ya, itu adalah transducer. Jadi contohnya misalnya generator. Transducer yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, motornya ini adalah transducer yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik dan lain sebagainya. Jadi di situ ada perubahan energi ya kalau di transducer. Nah, ini adalah persyaratan umum sensor dan transducer. Jadi ada karakteristik statik, ada karakteristik dinamis. Karakteristik statik itu biasanya menggambarkan parameter instrumen dalam keadaan steady. Ya, keadaan steady. Kemudian yang karakteristik dinamis itu menggambarkan respon terhadap waktu. Ini berkaitan dengan beberapa karakteristik terhadap karakteristik statik. Contohnya misalkan akurasi. Kemudian presisi, toleransi, range, linearitas, histeresis, dan sensitivitas. Jadi kalau Anda membeli sensor D, ya, itu memang kita harus lihat spesifikasi teknisnya. Contoh seperti ini. Pagi tadi itu saya mencari sensor amonia. Amonia itu harganya itu ada yang 650, ada yang 400. Padahal sensornya sama. Ya, sensornya sama. Ternyata begitu saya cek, yang 600 itu sudah ada modulnya.
Ada modul op-amp-nya. Jadi lebih bagus. Tetapi yang harga 400-an ini ternyata dia belum ada modulnya. Modul untuk op-amp-nya. Jadi ketika kita mencari data itu agak ribet juga gitu. Makanya saya pilih oke, yang lebih mahal misalkan 600-an, tetapi dia sudah punya modul op-amp-nya. Jadi penting sekali ketika kita memilih sensor. Ya contoh seperti inilah. Ini sama dengan kita ibaratnya kalau kita mau beli sepeda motor ya, misalkan antara NMAX sama PCX. Nah itu kan hampir sama tuh. Nah pilih mana NMAX sama PCX, kita bandingkan. Oh kalau torsinya NMAX sekian, PCX sekian, konsumsi bahan bakarnya berapa, jarak antar sumbu berapa, tingginya berapa, bebannya berapa, ya performanya seperti apa. Nah itu adalah kita membandingkan ya, membandingkan terkait dari spesifikasi dari sepeda motor. Sama juga untuk sensor. Jadi sensor itu pun harganya dari yang murah sampai mahal pun ada. Contoh mungkin saya contohkan tadi. Sensor amonia itu ada yang harga 30, 15 ribu ada. Tetapi ada juga harganya yang jutaan. Ya, harganya jutaan. Oke, kemudian ini ada akurat dan presisi. Ini aja sih akurat dan presisi. Kalau akurat itu artinya titik yang dituju. Presisi itu adalah keterulangan. Akurat ya, akurat dan presisi. Nah, ini linearitas, mungkin saya tidak akan terlalu bahas ya, linearitas, sensitivitas. Oke, nah ini adalah klasifikasi sensor. Jadi sensor berdasarkan fungsi dan kegunaan itu dibagi 3, sensor mekanis, sensor termal atau panas, sensor optik. Ya, kita bahas yang sensor mekanis. Sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan, pergeseran posisi, gerak lurus, melingkar dan sebagainya. Contohnya misalnya strain gauge dan lain sebagainya. Ya, saya agak cepat adik-adik. Tujuan saya agar apa? Anda nanti bisa praktek karena ini kan banyak online ya. Anda harus mencoba mengaplikasikan sistem sensor, kemudian hardware gitu. Setidaknya Anda belajar mekatronika ini nantinya mendukung misalkan tugas akhir ataupun apapun lah ya. Nah, kemudian sensor panas thermal itu adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas atau temperatur atau suhu. Ya, biasanya lebih baik temperatur ya, karena suhu itu artinya beda ya. Bisa nanti konteksnya lebih baik ke temperatur kalau nyebutnya, ya. Nah, contohnya apa? Biometal, termistor, termokouple, RTD dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada sensor optik, sensor cahaya. Sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya maupun bias cahaya. Contohnya apa? Fotosel, fotodioda, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau ini adalah klasifikasi transducer, set generating transducer, kemudian external power transducer. Jadi maksudnya ini transducer punya pembangkit sendiri, kemudian ini pembangkit dari luar, maksudnya sumber tegangannya ya. Jadi tegangannya kalau strain gauge itu harus dari luar. Artinya bisa di konteksnya seperti tadi, komponen pasif dan komponen pasif dan komponen aktif. Oke, ini sudah, enggak usah. Nah, kemudian saya bahas sensor yang mekanik. Sensor mekanik itu banyak jenisnya, Dik. Ada sensor posisi, ada sensor kecepatan, ada sensor tekanan, ada sensor aliran fluida, sensor lever, dan lain sebagainya. Oke, saya minta waktu, 5 menit ya untuk sebentar aja. Bukan 5 menit, 3 menit untuk WA sebentar.
Oke, mohon maaf ya tadi saya izin sebentar untuk WA rekan yang ada di Pekalongan. Sudah muncul di monitor adik-adik sensor mekanik? Halo? Halo? Sudah, Pak. Oke. Nah, sensor mekanik itu contohnya adalah sensor posisi, sensor kecepatan, kemudian sensor tekanan, sensor aliran fluida, sensor level. Nah, contoh misalkan kita bahas dulu yang sensor kecepatan. Nah, contohnya apa sensor kecepatan itu? Sensor takometer, kemudian sensor pengukuran sensor digital dan lain sebagainya. Nah, kemudian sensor tekanan contohnya apa? Sensor tekanan itu misalkan load cell, transducer tekanan silikon, kemudian sensor tekanan tipe Bordon, Below, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh-contoh sensor terkait tekanan. Nah, kemudian sensor aliran fluida. Sensor aliran fluida itu ada sensor aliran fluida beda tekanan, ada orifice, ada termokouple kawat panas, flowmeter, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sensor posisi, ya. Nah, ini adalah sensor posisi. Misalkan strain gauge, sensor induktif, LVDP, linear variable differential transformer, transducer kapasitif, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu tadi sensor posisi ya. Kemudian sensor thermal. Sensor thermal contohnya apa? Bimetal, kemudian termistor, resisten thermal detektor, kemudian ada thermocouple dan infrared pyrometer. Nah, selanjutnya ada sensor optik. Sensor optik itu misalkan apa? Device elektro-optik, foto semi-optis, kemudian fototransistor, sel fotovoltaik, kemudian LED, fotosel, lensa dioda, dan lain sebagainya. Saya akan coba tunjukkan satu slide lagi adik-adik. Saya coba cari dulu sebentar. Bentar ya. Oke. Oke. Sudah muncul ya, sensor posisi misalkan ada potensiometer, LVDT, strain gauge, proximeter. Saya contohkan misalkan pertama potentiometer. Potentiometer itu digunakan untuk mengubah perpindahan rotasi atau perpindahan linear menjadi tegangan. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari elemen resisten, kemudian resisten dengan kontak geser yang berupa slider. Ya, keluaran dari sensor ini biasanya berupa perubahan tahanan. Nah, tahanan yang dikonversikan ke sinyal tegangan sebagai output sensor yang sebanding dengan perubahan posisi slider. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Anda bisa lihat dulu, amati. Ini adalah bentuk potensiometer. Ya. Jadi kaitannya ketika B ini digeser, maka nilai hambatannya itu berubah. Nah, ini bagian dalamnya ya. Bagian dalam dari potensiometer ini. Nah, contohnya misalkan apa? Jadi di sini misalkan saat pivot berada di atas output gambar ini yang menghasilkan 10 volt itu dia kasih 10 volt itu sudut yang dibentuknya adalah 350 derajat. Nah, sedangkan saat pivot di tengah menghasilkan 5 volt ya, pada waktu 5 volt sudutnya sudutnya 175. Nah, maka kalau misalkan contoh soal, maka berapakah tegangan yang dihasilkan pada saat wiper menunjukkan sudut 82? Tegangannya berapa? Jadi kita bisa tarik 82 itu sama dengan 82 dikali 10 volt per
350 derajat, maka kita dapatkan 2,34 volt DC. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian potensiometer ini memiliki kelebihan dapat digunakan untuk mengontrol posisi cukup praktis karena hanya membutuhkan satu tegangan eksitasi dan biasanya tidak membutuhkan pengolah sinyal yang rumit. Tetapi kelemahannya adalah cepat aus akibat gesekan, sering timbul noise, mudah mengalami korosi, pekat terhadap pengotor. Ya. Kemudian LVDT, jadi Linear Variable Differential Transformer. Jadi ada sejenis kayak lilitan itu, dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan, itu tergantung dari tegangan yang diberikan. Nah ini banyak dipakai di industri ya adik-adik, jadi LVDT ini. Nah ini rangkaiannya seperti ini, kemudian ada beberapa kelebihan, jadi ini lebih bagus daripada yang tadi potensiometer. Nah ada juga yang strain gauge ya. Strain gauge itu dapat dijadikan sensor posisi di mana operasinya memanfaatkan perubahan resistensi yang digunakan untuk mengukur perpindahan yang sangat kecil. Nah, sensor ini secara spesifik dibentuknya sangat kecil, memiliki keluaran yang sensitif ya terhadap perubahan temperatur dan lain sebagainya. Ya, perubahan tahanan dinyatakan dengan J faktor ya GF. Itu merupakan perubahan tahanan dan perubahan panjang. Nah, rumusnya seperti apa? Anda bisa lihat ini, Anda bisa tulis. Ini adalah besarnya nilai J faktornya. J faktor itu dinyatakan dengan nilai delta R per R, perubahan resistensi dibagi R. Dibagi dengan perubahan panjang per L. Ya, delta L per L. Jadi modulus elastisitas itu adalah perubahan panjang per panjang mula-mula. Kemudian tekanan itu adalah F per A. Kemudian ini adalah modulus elastisitas. Ya. Nah, udah ditulis. Oke, ini adalah J faktor. Ketika kita memilih strain gauge itu harus tahu, oh J faktornya berapa sih? Gitu. Nah, kemudian strain gauge itu sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, maka dinyatakan dengan RT sama dengan RT0 kalikan 1 plus alfa T. Nah, RT itu apa? Besaran tahanan pada saat temperatur T, RT0 besaran tahanan pada saat temperatur 0, alfa itu koefisien temperatur, dan T itu perubahan temperatur dari T0 ke T. Ya. Nah, ini bentuk strain gauge, ya, bentuk strain gauge. Ini contohnya misalkan gini, Anda tahu cantilever? Apakah Anda tahu cantilever, adik-adik? Ada nggak yang tahu cantilever? Ini kan udah mau lulus ini. Halo? Ada yang tahu cantilever? Tahu nggak Mas, cantilever? Contohnya gimana cantilever itu contohnya? Izin jawab Pak. Iya. Kayak balok gitu bukan Pak? Balok gimana? Misalkan baloknya gimana? Contohnya kayak cantilever beam. Cantilever itu contohnya misalkan gini. Anda tahu kolam renang yang ada papan loncat indah? Ya kan? Nah, papan atau beam ya, itu calonnya adalah kayak cantilever. Jadi contohnya misalkan ini ada tiang, kemudian ada beam yang kita las ya pada ujungnya, sementara ujungnya yang lain itu bebas. Jadi di situ nanti misalkan ada gaya diinjak gitu ya, dia mampu nggak menahan itu. Nah itu adalah contoh cantilever, ya cantilever. Nah biasanya di sini ada strain gauge digunakan. Berapa sih nilai gaya dan lain sebagainya yang diinginkan itu. Oke, dan sebagainya.
Nah, ini prinsipnya strain gauge ya, ketika kita memasang. Pada dasarnya adalah penggunaan jembatan Whetstone ya, jembatan Whetstone. Nah, ini ada contoh soal. Strain gauge mempunyai panjang 10 cm, luas penampangnya 4 cm. Modulus elastisitasnya itu adalah 20,7 ya, 20,7 kali 10 pangkat 10 itu bukan 10 ya. 10 pangkat 10 Newton per meter. Itu adalah E. Strain gauge mempunyai tahanan nominal 240 ohm dan jig faktornya 2,2. Jika diberikan beban, maka akan terjadi perubahan tahanan sebesar berapa? 0,013 ohm. Nah, pertanyaannya adalah, hitung berapa perubahan panjang dan besar gaya yang bisa diberikan. Nah, kita pertama, jig faktor itu sama dengan delta R per R. Dibagi dengan delta L per L. Delta L sama dengan, ya kan, berarti kan ini, delta R per R dibagi L ya, bagi GF. Nilainya berapa? Oh, ternyata perubahan panjangnya itu adalah 2,46 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, dari sini bahwa tekanan itu ya sigma sama dengan F per A. Maka dari sini bisa diolah. F sama dengan sigma kali A. Sigma sendiri siapa? E kalikan A. Nah, ini dimasukkan, kita dapat luas penampangnya sekian nih. Nah, tinggal dimasukkan aja F tadi. F adalah modulus elastisitas kali luas penampang dikalikan delta L per L ya, sama dengan diperoleh nilainya adalah 2,037 dikali 10 pangkat 3 Newton. Ya. Nah, ini adalah nilai F yang diizinkan. Kira-kira Anda mau catat atau tidak, atau seperti apa? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Halo? Halo? Iya, Halo? lupa ini ke di screen record, Pak. Bisa dilihat nanti. Oke, berarti saya lanjut aja ya. Baik, Nah, Pak. kemudian proximity sensor. Ini juga sering dipakai di banyak industri lah, Dik. Jadi ini adalah untuk mendeteksi misalkan suatu itu lewat atau bisa dihitung, counter ya, dihitung. Jadi misalkan ya, oke, yang kaitannya anak kos apa ya? Indomie deh, Indomie. Oke. Ada di antara mie lah, saya mie atau Indomie lah ya gini. Anda kan kita lah ya, bukan Anda saja. Saya pun sama. Ketika saya kosan itu juga penikmat Indomie. Jadi Indomie atau mie lah ya, itu cukup berjasa kepada kita yang mungkin anak-anak kos, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ada di antara Anda ya yang belum pernah merasakan Indomie lah misalkan? Ada nggak? Semua pasti, bukan pasti lah, mayoritas lah ya. Kalau anak kos itu pasti merasakan. Nah, kemudian pabriknya ketika membuat Indomie itu kan kapasitas tinggi, Dek. Nggak mungkin istilahnya menghitungi kardus yang isinya Indomie atau Sarimi itu satu-satu. Nah, kita bisa gunakan proximity sensor. Nah, proximity sensor itu ada yang induktif, ada yang kapasitif. Ya. Nah, tergantung kalau dia yang disensor itu adalah logam, ya, maka dia harus menggunakan yang induktif. Tetapi kalau misalkan enggak adalah yang kapasitif. Ya, itu adalah jenisnya saja. Ya. Jadi nomor serinya pun ada nanti. Oh, ini yang induktif, oh ini kapasitif. Sehingga ketika menghitung jumlah produk itu langsung by otomatis. Tidak seperti misalkan kita lakukan secara manual, hitung satu persatu gitu. Ya, kalau contoh misalkan kalau kita ngitung kayak teh botol itu, kita hitung satu persatu ya blenger lah, blenger itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia akan capek gitu dan belum tentu akurat gitu. Sehingga kita butuhkan proximity sensor. Kemudian ada juga limit switch. Limit switch ini misalkan untuk apa ya switch lah ya, switch sebagai alat penghambat atau penurus arus gitu.
Nah, ini contohnya, banyak sekali limit switch ya. Ini ada optical proximity sensor, prinsipnya hampir sama, Nah, ini optical proximity sensor. Harganya ada yang dari 200 sampai jutaan ada, tergantung jenis sama aplikasinya. Ya. Nah, ini proximity sensor. Nah, ini hampir sama ya, sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini contohnya misalkan untuk mengatur laju perubahan posisi secara matematik. Ya, jadi sensor kecepatan misalnya kecepatan udara ya, kita gunakan misalkan di bandara, itu kan ada kecepatan udara yang saat ini berapa, arahnya kemana dan sebagainya, sehingga pesawat itu ketika mau take off ya, itu tahu ini kecepatan udara berapa dan sebagainya. Tidak hanya di bandara lah, ya. Misalnya kita punya peternakan ayam ya. Itu pun kita harus atur kecepatan udara di dalam kandang ya. Jadi jangan sampai istilahnya terlalu panas, jangan sampai terlalu dingin sekali. Kita harus kondisikan. Standarnya itu sekitar 0,8. Ini takometer untuk mendeteksi kecepatan dan sebagainya, sama ya, RPM dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya, takometer dan sebagainya. Nah, ini sensor tekanan ya. Sensor tekanan ada berapa jenisnya, banyak sekali. Nah, ini Lutzer ya. Lutzer cara kerja mirip dengan sensor tekanan, yaitu mengubah gaya menjadi perpindahan. Ya, ini banyak sekali jenisnya. Nah, yang paling ujung adik-adik, ini adalah yang dipakai untuk biasanya Lutzer yang bebannya besar. Contohnya apa? Ketika kita mengukur berat mobil truk ya. Truk itu kan punya tonase yang diizinkan. Ya, tonase yang diizinkan. Nah, tetapi biasanya kan jalan itu cepat rusak ya. Karena apa? Over tonase. Nah, salah satu cara untuk mendeteksinya adalah kita menggunakan Lutzer ini. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Biasanya seperti ini. Ini bebannya besar, Dik, biasanya. Ya, yang ujung sebelah kanan bawah. Ya, kanan bawah ini. Nah, kemudian ini adalah sensor tekanan tipe Bourdon atau Belo. Bourdon itu contohnya adalah Anda ketika di jalan itu kan lihat pipa PDAM. Nah, ketika pipa PDAM itu kan untuk mengetahui tekanan air yang ada di dalam pipa. Nah, itu berapa tekanannya. Nah, itu bisa menggunakan yang paling banyak adalah menggunakan tipe Bourdon atau Belo ini. Jadi gitu ada air menekan, nanti akan menggerakkan jarum. Nah, jarum ini menunjukkan angka berapa tekanan yang bekerja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan pressure being measured. Jadi begitu P tekanan masuk, Belo ini menekan, Belo ini ada jarum ini ada pivotnya, ini ada spring. Nah, menunjukkan berapa tekanan yang terjadi. Nah, kalau gambar skemanya seperti ini. Pressure connection, Bourdon tube, kemudian pointer, gear, kemudian air spring, ada link, kemudian ada nilai atau skala ya, skala angka. Nah, ini transducer silikon ini saya sendiri jarang pakai yang transducer tekanan silikon ini. Nah, itu untuk tekanan. Kemudian aliran fluida. Aliran fluida itu pada dasarnya mengukur untuk kuantitas laju aliran yang digunakan untuk mengukur aliran fluida yang melalui suatu media. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Saya nggak usah jelaskan ini. Ini untuk menentukan angka Reynolds yang digunakan untuk klasifikasi apakah alirannya itu adalah laminer atau turbulen. Ya. Nah, ini adalah misalkan menggunakan penggunaan metode diferensial tekanan. Jadi dia masuk suatu pipa, kemudian ada pengurangan diameter, kemudian ada faktor kompresi H dan sebagainya, nilai-nilai ini sehingga nanti diperoleh tekanan laju alirannya berapa. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya. Ini menggunakan hukum Bernoulli. Oke.
Nah, ini metodenya banyak sekali. Ada orifice plate, ada juga orifice plate itu diameternya ini apa namanya P1 itu adalah bagian inlet, P2 itu bagian outlet. Nah, ini aliran fluida di mana dia dilewatkan pada pengurangan diameternya. Nah, nanti bisa ketemu tekanan yang satu berapa, tekanan yang kedua berapa. Nah, orifice plate ini menggunakan rumus ini. Ya. Kemudian saya tidak bahas ini. Nah, ini ada pipa Venturi, ya, pipa Venturi. Pipa Venturi, aliran fluida masuk ke sini, kemudian keluar dan sebagainya. Nah, ini flow nozzle, ya, flow nozzle. Jadi tekanannya seperti aliran seperti ini, aliran fluida, kemudian ada kayak celah, ada dibentuk mungkin sejenis membuat aliran ini laminer, ya, laminer. Sehingga tekanan di sini akan lebih besar daripada tekanan di sini. Pipa-pipa dan sebagainya, ya. Rotometer itu misalnya dipakai pom bensin, ya, rotometer ini, rotameter. Nah, itu perambatan panas nggak usah, radioaktif, ultrasonik. Nah, ini hanya untuk mengukur aja, ya. Nah, sensor termal. Nah, sensor termal itu mengukur temperatur. Ini paling sering dipakai, ya. Contoh di antara sensor-sensor yang lain yang sering dipakai adalah sensor termal, misalkan termokouple dan lain sebagainya. Nah, ini pada prinsipnya menggunakan prinsip bimetal, ya, di antara bimetal. Kemudian termokouple. Nah, termokouple itu ada banyak jenisnya, ya. Misalkan apa namanya? Jenis KLMN, ya. Itu menunjukkan besarnya range temperatur yang digunakan. Jadi misalkan kita kettle uap, itu biasanya kalau kettle uap itu berada temperatur di atas 80 sampai dengan 400 derajat Celcius. Maka kita gunakan sensornya itu beda dengan misalkan LM35, misalkan tipe A atau yang lain, itu beda sendiri. Jadi kalau ketika kita memilih sensor untuk aplikasi tertentu, itu harus tadi dipelajari spesifikasi dari sensor tersebut. Ya, kalau Anda kerja praktik misalkan di Indonesia Power atau PLN atau pembangkit listrik, ya, khususnya menghasilkan uap, banyak sekali sensor-sensor termokouple, ya. Kemudian misalkan untuk molding, ya, molding casting. Jadi kita misalkan mencetak besi, ya. Besi itu diantaranya dia meleleh pada temperatur 750 sampai 900 misalkan, karena ada karbonnya, kan. Nah, di situ sensor yang digunakan jelas beda lagi, ya. Nah, ini contoh. Ini adalah termokouple yang sering dipakai di kettle uap. Ini yang sebelah kiri. Tetapi yang sebelah kanan ini adalah PT100. PT100 itu biasanya hanya untuk mendeteksi temperatur sekitar 5 derajat sampai dengan estimasi sekitar 100 derajat. Nah, kalau yang sebelah sini itu harganya mungkin lebih mahal, ya, mungkin bisa sekitar 5 jutaan. Tetapi kalau PT100 itu mungkin harganya sekitar 150.000. Ya. Nah, prinsipnya ini, jadi termokouple itu jadi suatu instrumen, kemudian ini besi, kemudian di sini ketika ada panas itu akan mengirimkan sinyal yang berbeda. Nah, perbedaan ini yang dipakai untuk menggambarkan atau mencari besaran nilai temperatur itu berapa. Nah, ini RTD, ya sama tadi, ya, jenis termokouple, ya. Termistor, kemudian ini resistensinya aja. Nah, contoh misalkan gini, kalau Anda menentukan sensor itu tergantung aplikasi sebenarnya. Contoh misalkan kita mau main-main untuk kita membuat, ya, untuk gedung atau rumah. Gedung atau rumah kalau panas sekian itu berarti memberikan alarm, ya. Jadi kalau rumah itu biasanya kan temperaturnya kan paling-paling 30 40 ya. 40 rasanya sudah panas sekali, ya. Kita bisa pakai misalkan LM35 ataupun PT100 itu pun cukup. Ya, jadi tidak perlu beli sensor yang harganya lebih mahal. Tetapi kalau kettle uap, kemudian molding, dash untuk peleburan logam dan sebagainya itu memang harus yang mahal, ya.
Nah, ini contoh misalkan kalau Anda belajar microcontroller, Anda bisa aja belajar misalnya menggunakan LM35. LM35 harganya murah, paling-paling sekitar 5.000 ya. Anda pergi ke Jurnatan sana atau di Tembalang, kayaknya di Perumda itu ada yang toko elektronika yang menjual beberapa sensor ya, di antara ini LM35. Nah, begitu Anda menentukan, Anda harus cari datasheet-nya. Datasheet-nya seperti ini. Jadi LM35 nanti kakinya berapa? Oh, ini ada 3 kaki. 3 kaki itu fungsinya untuk apa? Oh, ini untuk tegangan, ini untuk signal dan lain sebagainya. Nah, Anda harus baca ini datasheet-nya. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, memang biasanya kalau dulu saya belajar awal hardware, microcontroller dan sebagainya, itu ya sering terjadi kebakar dan lain sebagainya. Makanya kalau riset itu memang biayanya mahal itu apa? Ya karena sering mengalami kegagalan gitu. Kalau sekali jalan langsung berhasil itu sih riset yang sudah teruji berarti. Tetapi kalau kita benar-benar riset mencoba dari awal pasti ada sering kegagalan. Ya contoh misalkan microcontroller kita pakai kebalik, kopong dan sebagainya. Kemudian terkait dengan alat-alat yang mahal, bagaimana agar Anda jangan sampai saya mengharapnya adalah ketika kita menggunakan alat-alat yang mahal agar teliti dulu sebelum mencoba. Contoh misalkan microcontroller, misalkan Arduino itu harganya sekitar 40.000. Kemudian STM32 harganya 55.000. Raspberry harganya misalkan nggak salah Raspberry sekitar 100-an sampai 200. Kemudian Arduino Mega itu sekitar yang asli itu sekitar 400. NI Myrio itu harganya sekitar 16 juta. Nah, pengalaman yang pernah, jadi saya punya robot Kuka atau apa itu. Nah, itu lumayan mahal. Ya robot-robotan humanoid kecil gitu ya. Harganya pada waktu itu 35 juta ya. Pas pulang studi, nah saya bawa pulang, kemudian saya taruh lab. Yang menarik adalah kalau di Jepang itu kan 110, kalau di Indonesia 220. Anak lab itu tidak hati-hati. Jadi sumber tegangan dikasih 220 jeblok. Nah, jadi itu adik-adik kalau kita belajar rangkaian ya komponen, apalagi kalau misalkan harganya mahal, tolong Anda perhatiin dulu, oh ini berapa sumber tegangannya, oh harusnya arusnya berapa dan lain sebagainya. Jangan sampai misalkan arusnya itu harusnya 1 ampere tapi Anda kasih 2 ampere, ya rusak juga nanti. Nah, mungkin itu adik-adik yang bisa saya berikan kuliah mekatronika hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Adit Rizky, Pak. Sebenarnya saya ingin bertanya, Pak. Kalau di microcontroller itu kan terkadang menggunakan soket ya, Pak, untuk menghubungkan antar kabel ya, Pak. Yap. Kalau misalnya langsung disambung gitu, bisa nggak ya, Pak? Atau emang harus menggunakan soket itu, Pak? Prinsipnya bisa, Mas. Menggunakan kabel langsung disambung bisa. Cuma gini, kalau langsung kabel itu kadang itu kan Anda harus solder. Karena begitu Anda nek basa Jawane nggak kantil gitu loh, nggak menempel, itu berpengaruh, Mas. Itu yang pertama. Makanya kemudian butuh kayak soket atau namanya itu papan apa itu namanya yang bolong-bolong lubang itu loh. Nah, itu adalah untuk menghubungkan sehingga memudahkan saja. Untuk memudahkan saja. Kalau sudah rangkaiannya jadi, Anda simulasikan jadi, Anda perlu langsung solder nggak apa-apa. Tuh, termasuk juga namanya itu kita kadang itu melindungi rangkaian itu kita kasih yang kayak lilin atau wax gitu loh. Tujuannya adalah memutus arus yang mungkin sisa-sisa yang ada gitu. Nah, jadi jawabannya adalah bisa Mas, boleh Mas tanpa harus menggunakan soket gitu. Soket itu hanya untuk memudahkan saja, Mas. Gitu Mas, gitu Mas Adit. Ada lagi? Oh, jadi salah satu fungsi dari soket itu untuk minimalisir mungkin kalau seandainya ada arus pendek gitu juga ya, Pak? Ya, jadi misalkan gini, Anda misalkan langsung konekkan gitu kan. Nah, kadang kalau tidak rapi itu kan solderan itu kan bisa menempel, Mas.
Nah, kalau solderan itu menempel, maka akan jadi konslet dan sebagainya. Tapi ketika ada soket, ada jalurnya sendiri, akan rapi. Bahwa contohnya misalkan gini, Mas Adit itu dari kos-kosan ke Tembalang, udah dibuatkan jalur sepeda motor nih. Oke. Kemudian ada Mas David, ya. Mas David pun ada jalurnya sendiri, tetapi ketika misalkan itu tumpang tindih, itu akan membuat rangkaian itu tidak rapi dan rentan terjadi konslet. Karena jalurnya tumpang tindih gitu. Itu saja, Mas. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kalau di Arduino Uno kan ada sambungan buat powernya itu ya, Pak. Kalau Ya. mau kita ke aki itu, Pak. Nah, kalau di Arduino Nano itu nggak ada, gantinya gimana ya, Pak? Arduino Nano tidak ada sambungan Sambungan power yang bulat itu loh, Pak. Kabelnya bulat. Oh, itu bisa dibuatkan, bisa Mas, bisa. Nah, di jumper pun bisa itu. Tetapi Anda harus ingat bahwa sumber tegangannya kalau mikro itu biasanya 5 volt, Mas. Itu. Ya, bisa di jumper aja nggak apa-apa. Oh, Saya baik, Pak. kadang jarang sekali Mas pakai nano. Biasanya malah saya seringnya adalah mega, Mas. Karena kalau nano itu memang aplikasi yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau mega itu yang lumayan gede gitu. Di jumper aja nggak apa-apa, Mas. Kalau misalkan di situ memang butuh tegangan 5 volt. 5 volt kan biasanya, Mas. Iya, Pak. Itu. Di jumper aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Soalnya kemarin tuh cuman buat wiper doang sih, Pak. Oh lah ya. Artinya kalau mau wiper ya jumper aja nggak apa-apa. Baik, Ada Pak. lagi Terima yang kasih. lain? Cukup? Oke. Kalau cukup, ini ada berapa mahasiswa ini, Dik? Satu angkatan, satu kelas ini. Bentar, saya cek. 75, 68 yang hadir. Yang belum absen siapa? Ada yang belum nggak? Permisi Pak, perkenalkan Ya. nama saya Farwah Beraulia. Saya belum absen Pak. Bermasalah. Belum masalah nih, Mas? Iya Pak, siapa nggak bisa-bisa Oke. Pak. Ya, Permisi sebentar. Pak, Ya. saya kan Hanifa juga belum absen Pak. Ini saya share ya, segera absen ya. Nah. Tadi siapa yang belum absen tadi namanya? Halo? Halo? Ada Hanifa Iya, Pak. Suara cewek siapa tadi? Karena Hanifa. Sudah itu Mbak, udah baca QR code yang di QR code sudah saya share ya? Baik Pak, makasih Pak. Oke, silahkan ya. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Karena ada 75 mahasiswa, silahkan Anda membuat satu kelompok 5 orang. Ya. Silahkan Anda membuat satu kelompok 5 orang. Nanti mungkin teknisnya akan saya tulis di web di grup saja, ya. Tujuannya adalah nanti kalau ada tugas kelompok dan lain sebagainya lebih memudahkan. Ya, silahkan Anda diskusi sama teman-teman dulu. Oh, saya kelompok dengan ini dulu. Nanti silahkan baru diisi, ya, atau disampaikan ke saya ketika saya sudah tulis untuk membuat kelompok. Ya, Anda silahkan diskusi sama teman-teman dulu. Satu kelompok 5 orang saja. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau cukup? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, kuliah hari ini saya akhiri. Mungkin saya minggu depan akan lanjutkan kembali. Tapi jangan lupa segera membentuk satu kelompok itu 5 orang. Ya, jadi nanti ada sekitar 25 orang, ada 25 kelompok. Mungkin itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan siang ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.